Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. PKTV Grecek Beneh. Heboh di Samarinda, seorang pria berprofesi sebagai asisten rumah tangga diterkam oleh harimau peliharaan milik majikan. Kejadian ini terjadi pada Sabtu siang dan menewaskan Suprianda, asisten rumah tangga yang sehari-hari bekerja di rumah pemilik harimau. Korban tewas dengan luka gigitan di leher dan sebagian organ tubuhnya putus. Adik korban Hadifah menjelaskan bahwa dirinya tiba-tiba mendapat kabar bahwa Suprianda diterkam oleh harimau yang biasa ia rawat sehari-hari selama 3 tahun terakhir. Adik korban juga menuturkan bahwa selama ini tetangga sekitar bahkan tidak tahu jika rumah tersebut terdapat seekor binatang buas. Datang ke situ kan sama istrinya. Saya ketemu dulu sama istrinya. Pas saya turun dari gunung, ketemu sama istrinya. Istrinya manggil saya, teriak-teriak, katanya Hen. Terus saya bilang iya Bu. Dia ngomong, Bu, tua kakak udah meninggal. Sampai nangis kan kayak gitu. Terus saya tanya kenapa bisa. Baru dia ngomong dimakan harimau, digigit harimau. Katanya kayak gitu. Perkiraan tadi katanya bos meninggalnya jam 11 karena kan dihubungi bosnya tadi. Kan lama nggak keluar dari kandang, jadi bosnya hubungi pembantunya, suruh cek gimana kondisinya Sur. Sekalinya pembantunya mungkin ngecek ke kandang, Surnya dipanggil-panggil nggak ada. Dari jam 11 itu, jadi otomatis bosnya ngebut dari Hasan Basri. Bosnya ngebut, ngecek di sana, istrinya bingung kan, dia nanya kenapa Sur nggak keluar. Sekalinya bosnya keluar, ngasih tahu istrinya Sur. Surnya udah meninggal digigit harimau. Sementara itu, sang pemilik harimau dengan inisial AS kini telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus kepemilikan hewan buas tersebut. Selain itu, polisi juga turut menjerat tersangka atas dugaan unsur kelalaian hingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Hingga kini kasus ini masih terus dikembangkan polisi, termasuk mengungkap asal mula tersangka bisa memperoleh harimau tersebut yang merupakan satwa langka dan dilindungi. Pemilik atau siapa? Ada inisialnya A lah. Perannya sebagai apa, Pak? Sebagai pemilik. Pemiliknya, Pak ya? Dan hasil penyelidikan Pasal, Pak? dapat bisa memelihara harimau dapat yang mana? Ya, nanti kita masih tahap pengembangan. Pasal yang ditetapkan, pasal yang disangkakan, Pak? Di pasal 359 dan undang-undang 59. Hasil pemeriksaan TKP apakah ada hewan lainnya? Ntar masih kita kembangkan lagi. Penetapannya sejak tadi malam atau baru hari ini? Sementara itu, harimau tersebut kini telah dievakuasi oleh pihak BKSDA Kalimantan Timur. Harimau tersebut rencananya akan dibawa ke penangkaran di Tabang Zoo, Kutai Kartanegara. Selain itu, pihaknya juga kini tengah melakukan uji sampel dan tes DNA untuk mengetahui kepastian jenis harimau tersebut. Harimau dengan berat mencapai 100 kg tersebut disinyalir kini berusia kurang lebih 10 tahun. Dengan panjang 1,5 meter dari ujung hidung sampai ekornya, sedangkan tingginya sekitar 60 cm. Ya, alhamdulillah sudah berjalan lancar. Kita dibantu oleh rekan-rekan dari Polres Samarinda, kemudian juga dari dokter hewan, Persatuan Dokter Hewan Indonesia, kemudian juga dari BRIN, dan ini berjalan lancar. Saat ini kita akan melakukan perjalanan ke Tabang, Kutai Kartanegara. Dugaan sementara harimau Sumatera. Sampai kita akan memastikan apakah harimau Sumatera atau bukan dari tes DNA. Dalam proses evakuasi, harimau ini sendiri perlu memakan waktu hingga 2 jam untuk dilakukan proses bius hingga dapat bereaksi. Dan barulah setelah dibius, kemudian tubuhnya dipindahkan ke kandang baja berukuran 2,5 meter x 1,5 meter untuk selanjutnya dibawa menggunakan dump truck. Demikian Excel Aldiansa, PKTV Samarinda mewartakan.